Gila ya, satu kesatuan sama cowok gue, katanya gitu kan. Wah, serius? Satu kesatuan ya? Iya. Oh, alah. Tapi cowok gue Bintara, cowok lu Tamtama. Ya pasti cowok lu itu bawahan cowok gue dong. Assalamualaikum guys, welcome back Dekadit Channel. Wah, aku semangat banget nih bikin video karena dukungan dari kalian dong guys. Aku akan ceritain terus curtime dari teman-teman kalian yang curhat sama aku nih. Dan di video kali ini aku akan menceritakan kisah yang bener amat emosi banget ya buat aku. Mungkin nanti pas kalian mendengarkan ceritanya mungkin sama ya, akan emosi. Cuman biasa, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang baru bergabung di video aku, jangan lupa dong subscribe dulu channel YouTube aku biar aku tambah semangat curtime-nya, bacain curtime dari kalian. Dan jangan lupa like, comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Nah, buat kalian yang punya cerita yang sangat mengesankan dan gak bisa dilupain dan sangat amat menarik, kalian langsung follow aja Instagram aku dan bisa DM di Instagram aku di sini. Dan buat kalian yang pengen wajahnya glowing bersih, jangan lupa juga follow cleonabeauty.id. Oke guys, kalau gitu kita langsung ke videonya. Oke, cerita kali ini adalah menceritakan dua pertemanan. Bukan sahabat ya, dua pertemanan. Nah, kita sebutlah si Tia dan si Rika. Nah, dua pertemanan ini adalah pertemanan dari mereka sekolah gitu kan. Jadi ini ceritanya pas mereka masih sekolah di SMK gitu kan. Nah, mereka ini beda jurusan, cuman mereka kenal di suatu organisasi. Jadi kayak ikut OSIS gitulah ya, kepengurusan sekolah kayak gitu. Nah, si Tia ini kebetulan punya pacarnya itu tentara, dan hubungan mereka tuh udah agak lumayan lama lah, sekitar 2 tahun apa 3 tahun lah, sekitar kurang lebih seperti itu ya guys. Nah, suatu ketika kan ada rapat nih OSIS, terus kan Tia ini ngobrol sama si Rika gitu kan, ngobrol tentang kerjaan mereka di OSIS gitu kan. Nah, terus si Rika ngelihat layar handphonenya si Tia, kalau foto mereka tuh berdua yang lagi pakai seragam gitu loh guys, si abangnya. Nah, terus si Rika nanya kan, oh itu pacar kamu? Iya, pacar aku. Oh, udah lama pacaran, kata si Rika. Terus si Tia jawab dong, ya lumayan lah, sekitar 2 sampai mau 3 tahun gitu kan. Nah, terus si Rika bilang, oh gitu, semoga langgeng ya. Ih, senang banget aku kalau ngelihat yang pacaran sama tentara. Emang pacaran sama tentara kayak gimana sih? Enak nggak sih? Ya meskipun sebenarnya ayah aku tentara juga. Jadi Rika ini adalah seorang anak kolong. Buat kalian yang tahu arti anak kolong, tahu lah ya. Jadi anak kolong itu adalah peribahasa atau panggilan anak tentara. Jadi suka dipanggilnya anak kolong gitu kan. Nah, si Rika ini adalah anak kolong gitu. Jadi kebetulan ayahnya itu seorang tentara juga gitu kan. Cuman dia itu nggak pernah deket sama tentara ataupun pacaran gitu kan sama tentara. Terus nanya kan sama si Tia, gimana sih pacaran sama tentara? Enak nggak? Kalau aku sih udah ngelihat ayah aku aja kayaknya nggak ada waktu gitu buat ketemu, apalagi ini sama pacar. Terus si Tia jawab dong, ya kan gimana tugasnya sih? Kalau tugasnya di tempat yang memang benar-benar sibuk ya pasti sibuk banget. Kebetulan pacar aku sih naik turun piket aja sih, selebihnya mungkin kurve dan lain-lain. Jadi si Tia ini kayak udah bener hafal banget pekerjaan seorang tentara di berbagai-bagai korp gitu kan. Kelihatannya sih seperti itu. Nah, suatu ketika si Tia ini lagi di kantin kan, di kantin sekolah gitulah. Terus si Rika nyamperin kan, si Rika, hey apa kabar? Baik, gimana sama abangnya gitu kan? Alhamdulillah masih, katanya gitu. Iya, gue juga sekarang lagi deket sama tentara, katanya gitu. Oh ya, kata si Tia tuh, bagus dong kalau kayak gitu. Dinas di mana? Ditanya sama si Tia kan gitu.
Terus kata si Rikanya, ya gue sih belum nanya-nanya kalau dia tuh dinasnya di mana, yang lebih spesifiknya kayak gitu sih belum nanya ke situ banget. Cuman yang jelas sih dia seorang tentara gitu. Oh, kata si Tia tuh kan, mana tahu kan satu letting sama pacar saya, digituin sama si Tia itu kan. Akhirnya si Rika ini ngeliatin fotonya, foto si cowok yang lagi deket sama si Rika nih, cowok yang lagi deket sama aku kemarin sih udah ketemuan, katanya gitu, udah ketemuan. Terus kamu udah jadian, kata si Tia tuh kan. Belum ya, kayaknya mau menuju deh, cuman sekarang lagi menjajaki perdekatan dulu, katanya gitu kan. Oh, terus si Tia kan ngeliat mukanya tuh, mukanya tua banget, terus pangkatnya itu bintara gitu kan. Pangkatnya itu golongannya bintara, terus pangkatnya itu kalau nggak salah sersan 2 gitu kan, serda gitu kan. Nah, terus si Tia nanya kan ke si Rika, Rika ini umurnya berapa ya, katanya gitu kan. Wah, gue juga belum nanya sih kalau masalah umur, takut kesinggung, kata si Rika gitu. Oh, kelihatan kayak udah berumur ya, kata si Rika. Kata si Tia, kata si Tia. Kelihatan kayak udah berumur ya. Terus kata si Rika, ya mungkin mukanya boros. Oh, kirain gue dia sekolah reg, katanya gitu. Jadi gini guys, kalau sekolah reg itu dari golongan tamtama, terus dia lanjut lagi sekolah ke golongan bintara. Itu namanya reg gitu kan, dari kopral ke bintara, mau serda itu namanya reg gitu kan, sekolah lagi. Nah, kelihatannya si Tia itu menilai pacarnya si Rika tuh kayak gitu. Maksudnya gebetan lah ya, gebetannya tuh kayak gitu. Nah, udah gitulah, nggak habis pikir kan si Tia langsung dalam hati ngomong, kok tua banget ya, kayak udah berumur gitu kan. Cuman ya udahlah, mungkin muka dia boros. Jadi si Tia itu punya pikiran antara muka dia boros atau memang dia tuh sekolah reg. Kalau sekolah reg berarti dia udah tua dong gitu kan. Udah ya umurnya di atas 30-an lah gitu si Tia menilainya. Nah, udah gitu kan, udah aja kan. Di suatu kesempatan malam minggu gitulah ya. Jadi Tia ini diajak nongkrong sama pacarnya di tempat tongkrongan letting. Jadi tempat letting itu angkatan mereka gitulah ya, teman-teman seangkatan dari si abangnya di daerah Setiabudi, Bandung. Jadi aku tahu sih kesatuannya itu udah disebutin sama si Tia ini ke aku. Aku tahu kesatuannya di situ memang ada dan aku tahu kesatuan itu gitu kan. Nah, di daerah Setiabudi, Lembang. Itu maksudnya bukan Lembang, kayak apa ya? Cihamplas kali ya kalau Setiabudi. Tolong dong orang Bandung komen di bawah kalau Setiabudi masuknya apa. Ya pokoknya yang mau arah ke Lembang gitu lah, Setiabudi di situ, di tongkrongan lettingnya pacarnya si Tia. Nah, jeng. Dateng nih Tia sama pacarnya ke tongkrongan lettingnya, dan beberapa lettingnya juga ada yang bawa pacarnya juga gitu. Tapi ada satu apa dua gitu nggak bawa pacarnya, cuman sendirian doang gitu, ikut nongkrong doang. Cek, dia kaget, dia ketemu sama gebetannya si Rika yang fotonya ditunjukin ke si Tia gitu kan. Terus si Tia nanya ke pacarnya, yang itu letting kamu ya? Iya, letting aku. Kenapa emang? Kamu kenal? Enggak sih, cuma nanya doang, kata si Tia gitu. Jadi si Tia masih pura-pura bego gitu kan, masih pura-pura enggak tahu apa-apa gitu kan. Terus nanya lagi, yang kalau letting itu biasanya satu golongan kan, tamtama gitu kan. Ya iyalah, kata pacarnya. Ya iyalah, kalau letting itu satu angkatan, satu golongan, satu sama pangkatnya gitu kan. Oh, ya mana tahu itu bintara. Ngarang kamu, kata pacarnya gitu kan. Terus si Tia cuman ngeliatin aja kan. Terus si Tia nanya iseng nih, emang nih si Tia tuh keren banget. Nanya nih ke pacarnya, yang dia udah punya pacar belum? Kenapa emang kamu nanya-nanya? Suka sama dia? Kagak, nanya doang. Kok kamu gitu banget, kata si Tia tuh kan. Cuma nanya doang sih, yang ngarang kamu, jangan suka sama dia, jangan deket sama dia, jangankan pacar, dia tuh punya istri, anak 2, buset.
Jeng 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 guys, ternyata udah beristri, anak 2. Jadi gimana gitu kan si Tia tuh kan, wah ini antara galau nih. Ya udahlah, si Tia diem aja. Pulang kan si Tia itu ke rumahnya. Terus dia diam-diam ngambil foto lettingnya si abang ini dari Facebooknya si Rika, karena si Rika sudah upload. Jadi kayak bikin status semangat ya latihan di gunungnya. Soalnya fotonya dia tuh kayak pakai baju Bintara, namanya di situ tertera namanya Febri ya, di name tag itu Febri. Terus pakai ini apa sih, Bintara Sersan 2. Terus udah gitu lagi di hutan kayak latihan gitu. Nah lihat fotonya, cuman aku nggak bisa tunjukin, bahaya. Nah udah gitu si Tia ngambil dari Facebooknya, tanya nih, Yang aku boleh curhat enggak, kata si Tia tuh ke pacarnya. Kenapa Yang? Ini lighting kamu yang semalam bukan sih, katanya gitu. Dikirimin fotonya ke pacarnya si Tia. Terus pacarnya si Tia jawab, iya, kok kamu dapat foto ini dari mana? Ya sebenarnya dapat dari Facebook. Terus dia ngaku-ngakunya Bintara gitu, tapi namanya memang Febri ya Yang. Bukan, dia namanya Anton, katanya gitu. Sorry guys, ini namanya semua samaran. Nah udah gitu, kamu kenalan sama dia di Facebook? Bukan Beb, jadi gini ceritanya, aku tuh punya teman. Nah teman aku tuh lagi deket sama letting kamu ini. Nah letting kamu ini ngakunya ya masih single, terus ngakunya Bintara. Ya gitulah yang sesuai dengan di bajunya. Oh gitu. Terus pacarnya bilang, ya udah Yang, kamu gak usah ikut campur, biarin aja, gak usah kasih tahu teman kamu juga, biar aja dia tahu sendiri. Pokoknya kamu jangan memberikan hal-hal yang kamu tahu tentang letting aku ini. Takutnya nanti iya kalau dia nerima baik, tapi kalau nerima buruk itu akan berdampak buruk juga sama kamu. Pacarnya udah ngingetin tuh si abangnya kan kayak gitu ke si Tia. Terus si Tia, oh iya Yang gitu. Karena si Tia ngerasa dia temen gue dan gue tuh harus ngasih tahu dia dan menyelamatkan hati dia agar dia tidak terlalu berharap. Cuman si Tia tuh dalam hati gini, gue nggak habis pikir dia kan anak tentara, masa dia sih nggak bisa bedain, katanya gitu kan. Ya udahlah, kan anak tentara juga mungkin dia nggak terlalu mendalami atau terlalu tahu tentang instansi bapaknya gitu kan. Oke lanjut. Nah pas lagi ada momen rapat di sekolah tentang OSIS yang akan adanya pentas seni kayak gitu. Nah adalah momen berdua antara Rika dan Tia. Nah si Tia ngasih tahu kan, Beb udah tahu pacar lu dinas di mana, katanya gitu kan. Terus si Rika jawab, iya dinas di sini. Gila ya, satu kesatuan sama cowok gue, katanya gitu kan. Wah serius, satu kesatuan ya? Iya. Oh alah, tapi cowok gue Bintara, cowok lu Tamtama, ya pasti cowok lu itu bawahan cowok gue dong. Gila sih, sombong, dia belum tahu aja ya kalau cowoknya itu. Nah udah gitu kan, arogan, sombong, say. Nah udah gitu kan si Tia nih dalam hati tuh udah rada pengen ketawa tapi takut dosa, pengen ketawa takut dia nangis gitu. Sabar Tia, sabar. Sama kayak aku. Berarti cowok lu tuh bawahan cowok gue, kata si Rika. Terus si Tia dalam hati, belum tahu aja dia cowoknya macam mana gitu kan. Nah udah gitu kan si Rika dengan sombongnya bilang ke si Tia gini, kalau gitu nanti kalau nongkrong tuh kayak gimana ya kalau nongkrong sama bawahan gitu kan, secara pacar lu tuh cuma Tamtama, cowok gue kan Bintara, namanya gitu. Nah udah gitu kan si Tia bilang, ya nggak apa-apa sih kalau misalnya namanya pangkat jabatan, kalau di mata Allah sih sama aja sih Beb. Yang penting bagaimana kita cara menghargai sesama manusia. Wih, ngena mental nggak tuh, Shay? Nah, udah gitu kan, si Tia nanya lagi lebih detail. Oh, cowok lu tuh udah tahu umurnya berapa? Udah, katanya umurnya sekitar 25, apa mau 26 lah katanya gitu. Oh, Bintara ya? Iya.
Kalau Bintara tuh biasa naik pangkat itu berapa tahun sekali ya Beb ya? Sitiah pura-pura nggak tahu. Kalau masalah gitu gue juga nggak tahu sih, nggak paham kalau masalah begituan. Pokoknya gue taunya dia tentara. Kok lu bisa nggak tahu sih, kan bokap lu tentara, gimana sih, kata Sitiah gitu kan. Terus si Rika, ya kalau meskipun bokap gue tentara, tetap aja males banget gue harus nyari-nyari info yang kayak gitu, katanya gitu kan. Beb, gue mau ngomong sesuatu deh sama lo. Apa? Katanya gitu kan. Tapi lu jangan marah. Iya, kenapa? Katanya gitu kan. Janji dulu, kata Sitiah gitu. Terus kata si Rika, aduh, lu tuh bikin gue penasaran deh. Apa? Gue gak akan marah, kan kita berteman, Shay, katanya. Satu organisasi lagi. Kalau gue marahan sama lo, nanti kerjaan kita tuh akan terbengkalai kalau kita saling musuhan. Bener ya, kamu kalau ngomong kayak gitu, dicatat, kata Sitiah gitu. Gini Beb, kemarin kan aku nongkrong tuh sama letting-lettingnya pacar aku di Setiabudi, katanya gitu kan. Terus gimana? Ada yang jomblo, ada yang mau lu comblangin ke gue. Terus itu dalam hati, nih orang kenapa sih ya tinggi banget pedenya gitu kan. Astagfirullah. Nah udah gitu kan. Enggak gitu Beb, jadi aku ketemu sama pacar kamu. Serius? Really? Kata si Rika gitu. Iya, gue serius. Dan ternyata lu itu lettingnya cowok gue. Nggak mungkin. Gimana letting? Cowok lu Tamtama, cowok gue Bintara. Gimana sih lu? Lu ngarang lu. Gimana sih? Kata si Rika dengan pedenya gitu kan. Terus Sitiah, lu sabar dulu dong, kalau gue ngomong sombong lu disimpan dulu. Oke, terus lanjut, kata si Rika gitu kan. Terus Sitiah nanya lagi kan, lu benar itu Bintara? Ya lihat dari bajunya sih benar Bintara. Terus kenapa? Namanya siapa yang lu tahu lettingnya pacar lo? Gue balik nanya ke lu, bener nggak dia namanya Febri? Terus lu udah lihat belum KTA-nya, KTP-nya dan lain-lain? Emang penting banget ya kalau misalnya sedetail itu harus nyari tahu kalau kita deket sama tentara. Lu tuh kurang lihat medsos, katanya gitu, kata Sitiah kan. Banyak banget sekarang itu orang-orang yang mengaku sebagai anggota ataupun anggota yang mengaku pangkatnya berbeda atau namanya palsu untuk demi mendapatkan hati perempuan. Anjir, dia keren. Dia udah kayak gue, say. Nah udah gitu kan, Sitiah bilang, lu cari tahu dulu deh tentang cowok lu tuh yang lebih detail. Karena setahu gue, semalam gue ketemu persis banget mukanya kayak pacar lu, itu adalah lettingnya cowok gue, kata Sitiah gitu kan. Jadi ya mending lu cari tahu aja deh tentang pacar lu. Jangan ngarang deh lu. Ngapain lagi gue harus nyari-nyari tahu? Nanti kesinggung lagi dia. Bilang aja lu memang lu iri sama gue, katanya gitu. Astagfirullahaladzim. Dan ada fakta baru lagi yang memang harus kamu terima dan emang harus kamu cari tahu sesungguhnya dan sebenar-benarnya, kata Sitiah gitu kan. Apalagi? Kata si Rika dengan sewotnya gitu. Yang sebenarnya namanya adalah Anton. Dia sudah menikah dan memiliki istri beranak 2. Terus ekspresinya si Rika kayak gini. Terus terdiam, si Rikanya terdiam. Terus Sitiah tuh kayak ngasih solusi, ngasih pendapat gitu kan, gimana harus cari tahu dan informasi dan lain-lain gitulah. Dak, kalian tahu responnya si Rika apa? Dia bangun dari tempat duduk terus dia bilang kayak gini. Tia, lu kalau iri, sirik jangan terlaluan kayak gini dong, fitnah-fitnah cowok gua. Kalau cowok gue tuh satu letting lah sama pacar lu, namanya bukan itulah, udah beristri lah, beranak. Lu kalau iri mah gue boleh, tapi nggak kayak gitu caranya Rika. Tia, katanya gitu kan, kata si Rika. Lu tuh harus terimain, lu bawahan cowok gue. Cowok lu cuman Tamtama, cowok gue Bintara. Otomatis kita tuh beda gini nih. Kamu tahu, kamu tuh bawahannya cowok gue. Emosi gue denger cerita itu.
pengen gue caci maki, sumpah. Cuman ya udah, nggak ada di depan mata dan nggak tahu juga orangnya yang mana. Terus si Tia langsung, ya udah terserah lo, gue udah ngasih tahu, lu mau nilai gue kayak gimana, lu mau bilang gue bawahan, pacar gue bawahannya pacar lo, terserah Rika, terserah lo, gue udah ngasih tahu, terserah. Terus si Tia pergi dalam hati, ternyata bener yang dibilangin pacar gue, kalau kita niat baik belum tentu diterima baik kan sama teman kita. Nah, terus mungkin si Rika ini kan curhat nih sama pacarnya si Febri palsu itu. Nah, mungkin dia ngaduin si Rika. Nah, otomatis kan mungkin si Febri ini, abang-abang palsu ini tuh gini, negur, mungkin nggak tahu sih rayuannya apa ke si Rika ini. Terus dia nelpon lettingnya pacarnya si Tia gitu kan. Nah, nelpon pacarnya si Tia, negur si pacarnya si Tia kan, si letting ini tuh. Nah, negur, dimarah-marahin. Terus pacarnya si Tia ini nelpon si Tia. Bentar guys, anak aku nangis. Oke, lanjut. Terus pacarnya Tia ini nelpon si Tia, yang kamu ngasih tahu teman kamu kalau misalnya pacarnya gini. Iya, yang soalnya aku kasihan sama dia, kata si Tia gitu. Kan aku udah bilang, yang kamu tuh jangan ikut campur. Barusan letting aku nelpon aku, marah-marahin aku, negur, dan harus kasih tahu kamu jangan ikut campur. Aku tuh padahal kan udah ngasih tahu kamu, yang please, udah kalau masalah kayak gini kita nggak usah ikut campur, biar dia cari tahu sendiri gitu, kata pacarnya si Tia. Terus pacarnya si Tia, iya maaf yang aku nggak nurut sama kamu, katanya gitu. Dan akhirnya pacarnya si Tia ngebela si Tia dan ngasih tahu lettingnya juga. Terus dunia ini terlalu sempit bro, kata si pacarnya si Tia. Kalau lu mau ngebohong masih di lingkungan kayak gini, otomatis kan ada pacar-pacar letting kita yang satu grup atau satu kru sama perempuan yang lo deketin. Lu nggak usah macem-macem lagi, mending lu pikirin istri dan anak lu. Sama letting sama si pacarnya si Tia tuh digituin. Nah, udah aja kayak gitu. Terus nggak tahu kelanjutannya si Rika sama cowoknya itu deketnya kayak gimana, mungkin dia cari tahu sendiri. Nah, akhirnya dari sini kita bisa ngambil kesimpulan guys, kalau kita mau niat baik ke orang itu belum tentu bakal diterima baik. Jadi kalau kalian tahu rahasia tentang teman kalian, udah cukup diam aja, biar aja. Karena kalau kita kasih tahu belum tentu dia bakal nerima yang baik juga untuk dirinya sendiri gitu kan, atau menerima yang baik dari pendapat orang lain. Takutnya jadinya fitnahnya apa, kita udah mengucapkan yang jujur tapi persepsi pikiran mereka tuh berbeda dengan apa yang kita ucapkan gitu kan. Jadi pikiran mereka tuh bedanya jadi kebalik, jadi negatif bukan positif gitu. Jadi kalau aku pribadi, kalau aku tahu tentang buruknya seseorang, terus dia ternyata lagi deket sama teman aku, ya udah aku biarin aja, karena ya udah nanti juga dia tahu sendiri gitu kan. Jadi kalau dia cerita atau apa, kita cuma kasih solusi aja, tapi jangan mendetail tentang tahu keburukan yang lainnya kayak gitu. Dan itu dia, jadi kita jangan terlalu fokus ngurusin hidup orang, biarin aja, terserah deh dia mau ngapain, karena niat baik kita belum tentu diterima baik oleh orang lain. Nanti juga dia bakal nyesel sendiri. Nah, segitu aja guys cerita kali ini. Di kesimpulannya yang kita ambil, kita berbuat baik kepada orang, belum tentu orang itu menerima baik kepada kita. Jadi kalau kalian tahu kebusukan pacarnya teman kalian, ya oke lah, mending disimpan aja, karena takutnya fitnah. Terima kasih guys buat kalian sudah menonton video aku. Jangan lupa subscribe video aku, like, comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita yang menarik, langsung follow aja Instagram aku dan ceritakan, kita curhat-curhat bareng. Oke guys, mungkin itu aja. Maaf kalau misalnya ceritanya terlalu cepat atau kurang jelas atau bagaimana ya. Oke guys, see you next time. Bye bye. Assalamualaikum.